inilah yang terjadi di babak ke-8 di Jerman. Liqui Moly MXGP Jerman, balapan MS2 dimulai. Saat gerbang turun, kali ini holeshot oleh Lukas Koenen, closer nomor 96. Ini adalah Fox holeshot pertama di tahun ini oleh Lukas Koenen. Kemudian diikuti oleh closer tuan rumah Langenfelder, Adamo, Elsinga, dan Cadewolf. Kali ini Cadewolf closer 74 melewati Elsinga untuk posisi ketiga. Berikutnya, Cadewolf melewati Langenfelder untuk posisi kedua di lap pembuka. Kali ini, closer 73 Zanji kembali melewati Liam Everts untuk posisi ke-8 dan sayang sekali Liam Everts terjatuh saat dia memukul roda belakangnya. Kali ini Liam Everts melewati closer Kasemaker kembali ke urutan 8 di lap ke-6. Dan untuk Liam Everts adalah akhir dari kecelakaan kembali ke sepeda di urutan ke-10. Cadewolf mengejar Lukas Koenen untuk memimpin, dia tampak siap menyerang dan di sebelah kanan layar Liam Everts mengelilingi Oliver untuk mengambil posisi ke-8. Dia akan melewati Zanji di lap terakhir untuk mengklaim posisi ke-7. Cadewolf berlari lebar dan sekali lagi berhenti sebentar menghentikan serangannya ke Lukas Koenen untuk memimpin balapan pertama ini. Dan di balapan pertama ini, Lukas Koenen melewati garis finish di posisi pertama disusul oleh Cadewolf kedua, Adamo ketiga, Langenfelder keempat, dan Elsinga kelima. Berikut hasil balapan, Lukas Koenen pertama, Cadewolf kedua, Langenfelder ketiga, Adamo keempat, dan Elsinga kelima. Balapan kedua MS2 dimulai dan gerbang terjatuh kali ini holeshot oleh Simon Langenfelder. Disusul di belakangnya ada Adamo dan Elsinga. Dan kali ini closer pemegang klasemen Cadewolf closer nomor 74 bertarung dengan closer 44 Elsinga untuk posisi keempat. Kali ini Cadewolf akhirnya mendapatkan posisi ketiga dari Elsinga. Cadewolf melewati Adamo untuk posisi kedua. Beberapa saat kemudian, Lukas Koenen closer 96 berhasil melewati closer 80 Adamo untuk posisi ketiga. Sedangkan closer Lukas Koenen closer nomor 96 berhasil melewati Langenfelder closer 516 untuk posisi kedua. Beberapa saat kemudian, closer 80 Adamo berhasil melewati Langenfelder closer 516 untuk posisi ketiga setelah 516 melakukan kesalahan. Closer Adamo terjatuh dan turun dari posisi ketiga ke posisi ke-6. Kita bisa lihat bagian atas layar, Cadewolf closer 74 jatuh dari keunggulan turun ke urutan ketiga. Cadewolf closer 74 melewati Langenfelder closer 516 untuk posisi kedua di lap 14. Cadewolf closer 74 membuat kesalahan sehingga 516 closer Langenfelder mengambil posisi kedua. Cadewolf kembali sekitar Langenfelder untuk posisi kedua. Dan Lukas Koenen closer 96 lagi yang berhasil melewati garis finish yang pertama, kemenangan balapan karir ke-12 disusul oleh Cadewolf kedua, Langenfelder ketiga, Haruf keempat, dan Elsinga kelima. Dan berikut hasil keseluruhan, Lukas Koenen pertama, Cadewolf kedua, dan Langenfelder ketiga. Dan berikut hasil klasemen kejuaraan, Cadewolf pertama, Lukas Koenen kedua, Langenfelder ketiga, Liam Everts keempat, dan Adamo kelima. Di podium, Grand Prix yang fantastik oleh Lukas Koenen. Sedangkan Cadewolf berhasil mengambil plat merah, pemegang klasemen memimpin kembali. Seperti yang saya katakan kepada Anda, sudah datang ke sini selalu memikirkan hal yang sama dari tahun lalu. Tapi sekarang kami sudah mengatasinya. Kami menang di sini. Balapan pertama saya memiliki pertempuran yang begitu mengantarkan tim saya K, dan di balapan kedua saya melakukan hal yang sama. Dia berada di depan saya kemudian jatuh. MXGP race pertama.
Saat gerbang terjatuh, kali ini Volkhausot oleh Koldenov, crosser 259. Disusul di belakangnya ada Prado, Jacobi. Jonas berputar di gerbang tetapi akhirnya masuk ke 10 besar setelah melalui beberapa tikungan pertama. Kali ini Jorge Prado bergerak melebar Jacobi dan geser melewatinya. Prado melewati di urutan kedua. Kali ini Prado berhasil melewati Koldenov untuk posisi pertama pada putaran pertama. Romain Febvre masih bermasalah dengan jempol tangan semenjak Grand Prix di Prancis kemarin. Romain Febvre masuk ke pit lane, belok lurus ke paddock dan tidak menunjukkan balapan pertama ini dan juga balapan kedua. Geser melewati Koldenov untuk posisi kedua pada lap keempat. Vlaanderen berhasil melewati Koldenov untuk posisi ketiga. Kali ini Vlaanderen melewati Geser untuk posisi kedua. Tak lama kemudian Herling melewati Jonas untuk posisi kelima di antara pembalap yang melakukan lap berikutnya. Saat kemudian Herling melewati Geser untuk posisi ketiga saat proses Slonier berjuang dengan cedera lengannya. Beberapa saat kemudian Jacobi melewati Geser untuk posisi keempat pada lap ke-11. Crosser 10 Vlaanderen terjatuh turun dari posisi kedua mengambilnya posisi keempat saat Herling lewat. Dan Vlaanderen kembali melewati Geser untuk posisi ketiga. Kita bisa lihat kesalahan Vlaanderen kalah nomor posisi ketiga dari Geser. Dan akhirnya Prado berhasil melewati garis finish pertama, disusul oleh Herling kedua, Geser ketiga, Vlaanderen keempat, dan Jonas kelima. Di balapan, Prado pertama, Herling kedua, Geser ketiga, Vlaanderen, dan Jonas 5 besar. MXGP balapan kedua. Saat gerbang terjatuh, kali ini Hoswart oleh Prado, disusul oleh Seward dan Herling. Kali ini Herling berhasil melewati Jeremy Seward untuk posisi kedua. Vlaanderen juga bisa lolos dan kali ini juga Geser berhasil melewati Seward untuk posisi ketiga. Kita bisa melihat kembali cuplikan pengendara yang jatuh dari tikungan pertama. Kita bisa lihat Jonas 41, Bonacorsi 132, Stew dan Watson. Jonas terlihat dirawat karena cedera. Kali ini Geser melewati Vlaanderen untuk posisi ketiga. Kita bisa lihat di atas layar saat Jeremy Seward terjatuh. Kali ini Guyot terjatuh dari posisi kelima. Koldenov melewati Guyot. Beberapa saat kemudian Jeremy Seward crosser 91 berhasil melewati Guyot di posisi ke-6. Jeffrey Herling sempat menutup Prado namun pada lap ke-12 tekangan Geser kemudian melewati Herling untuk posisi kedua. Geser berhasil mengejar Prado dan berada dalam jarak sedetik darinya tetapi tidak bisa cukup dekat untuk melewati Prado. Dan di race kedua ini, Prado berhasil melewati yang pertama garis finish oleh Geser kedua, Herling ketiga, Vlaanderen keempat, dan Koldenov kelima. Dan berikut pemenang Grand Prix keseluruhan, Prado posisi pertama, Geser kedua, Herling ketiga, Vlaanderen keempat, dan Koldenov kelima. Dan berikut hasil klasemen kejuaraan, Prado posisi pertama. Dan di podium, Prado berhasil mendapatkan plat merah dan kembali memimpin klasemen. Sampai jumpa di babak berikutnya di Riga, Latvia. Akhir pekan yang sempurna, sangat senang dengan perjalanan saya kembali ke hardpack dan kondisi agak normal padahal setelah hujan kemarin lintasannya agak kurang rata dan saya berhasil maju dengan baik. Awal yang baik dan tidak banyak bicara, hanya sangat senang dengan bisa meraih kemenangan lagi.